Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Asna dari kelas 12 OTKP 2 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kas kecil dengan metode fluktuatif. Sebelum masuk ke dalam materi, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kas kecil? Jadi, kas kecil adalah dana yang disimpan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam jumlah yang kecil. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini mengenai kas kecil dengan metode fluktuatif. Jadi, metode fluktuatif adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah-ubah. Tentunya ini merupakan kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu impress fund system atau yang biasa disebut dengan metode tetap. Nah, metode fluktuatif ini biasanya terdiri yang pertama ada saldo rekening dana kas jumlahnya tidak tetap. Yang kedua ada jumlah pengisian kembali tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Yang ketiga ada pada saat pengeluaran dana kas harus dicatat di jurnal. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengisian dana kas kecil dengan metode fluktuatif dilakukan secara periodik atau apabila telah mencapai tingkat minimum. Penyebab terjadinya metode fluktuatif adalah karena adanya ketimpangan antara pengeluaran dengan pemasukan, yang mana jumlah uang yang dikeluarkan dengan deposit dana tidak sama, bisa lebih banyak saldo daripada dana yang dikeluarkan, atau bisa sebaliknya. Ciri-ciri kas kecil dengan metode fluktuatif. Yang pertama ada pembentukan dan pengisian dana kembali kas kecil dicatat dalam akun debit. Yang kedua yaitu pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun tersebut. Selanjutnya ada perbedaan metode dana tetap dan metode fluktuatif atau metode berubah-ubah. Yang pertama yaitu metode dana tetap. Biasanya jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan atau jumlah untuk pembayaran biaya-biaya. Sedangkan metode fluktuatif biasanya jumlah uang pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya-biaya. Yang kedua yaitu metode dana tetap. Biasanya pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, hanya membuatkan bukti-bukti pengeluaran kas kecil saja. Sedangkan metode fluktuatif pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya tersebut. Yang ketiga yaitu metode dana tetap. Biasanya saldo rekening dana kas kecil adalah tetap, yang pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Sedangkan metode fluktuatif yaitu rekening saldo yang selalu berubah-ubah atau pada akhir periode perlu disesuaikan. Nah, bagaimana sih tahap penggunaan dan pemakaian dana kas kecil menggunakan metode fluktuatif? Dalam metode fluctuation fund method, pemakaian kas kecil oleh kasir kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Kelebihan metode fluktuatif atau metode berubah-ubah yaitu yang pertama ada pengeluaran akan langsung dicatat sehingga saldo bisa langsung diketahui kapan saja. Yang kedua, jika di tengah periode tiba-tiba terjadi kekurangan dana, maka dana bisa langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Yang ketiga, akuntan bisa dimudahkan karena dana akan segera dibukukan ketika terjadi transaksi kecil. Sedangkan kelemahan metode fluktuatif atau metode berubah-ubah yaitu untuk pengolahan dana masih kurang efisien dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan. Dengan dana yang bisa langsung ditambahkan, bisa membuat kasir kas kurang hati-hati dalam pengelolaan dana.
Nah, berikut ini contoh transaksi bila dicatat menggunakan metode fluktuatif, maka pencatatan jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan ada tabel ya teman-teman. Tabel ini adalah jurnal akuntansi, memuat tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pada awalnya pada tanggal 3 Januari yaitu pembentukan kas kecil sebesar 225 juta diletakkan di debit dikarenakan uang kas bertambah. Jadi saldo awalnya itu 225 juta ya teman-teman. Kemudian yang kedua pada tanggal 4 Januari dibayar untuk membeli perlengkapan sebesar 20 juta masuk diletakkan di kredit dikarenakan kas berkurang. Jadi saldo awal ini dikurangin kredit tadi itu ya teman-teman. Totalnya saldonya 205 juta. Untuk tanggal 5 Januari hingga 8 Januari sama kayak tadi yang perlengkapan ya teman-teman, diletakkan di bagian kredit. Kenapa diletakkan di bagian kredit? Karena mereka membayar listrik, membayar telepon, membayar bahan baku, dan membayar tenaga kerja itu merupakan pengurangan kas kecil. Jadi uang kas kecil itu berkurang diletakkan di kredit. Nah, untuk pada tanggal 9 Januari dilakukan pengisian kembali sebesar 150 juta. Jadi saldo akhirnya tadi 15 juta setelah dikurangkan semua beban-beban dan perlengkapan itu sebesar 15 juta, kita tambahkan karena diisi kembali sebesar 150 juta. Totalnya yaitu ini seharusnya 165 juta ya teman-teman, tapi ini salah pengetikan kemarin. Jadi total akhir saldo dengan menggunakan metode fluktuatif ini 165 juta teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kas kecil dengan metode fluktuatif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.